Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafara. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر ما اتصل تعيين بنظر أو سمعت أذن بحضر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولا يطمئن إلا إليه القلب وإن أفتاك المفتون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah masih menggerakkan tubuh dan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat yang kita baca, mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai wasilah, dijadikan Allah sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa menjadi sebuah tali. InsyaAllah di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib ingin berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah rahimakumullah. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sampai kita nanti ketika umur sudah tiada, kita dicabut oleh Allah nyawa kita, tapi kita tidak membawa Islam di dalam diri kita, tidak ada iman di dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah fungsinya kita selalu berlatih meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah melangkah maju untuk menempuh jalan takwa itu apabila fondasi ibadah kita belum kita kokohkan, apabila fondasi ibadah kita belum tahu apa fondasinya, bagaimana cara menyiramnya, dan apa buah-buahnya nanti Allah berikan untuk kita ketika kita memperkokoh fondasi ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini pun dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Fathul Ghaib: Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kamu kepada Allah ilallahi. Taubat yang bagaimana? Taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Artinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan ayat ini adalah kita yang percaya Allah itu esa. Yang diperintahkan oleh ayat ini adalah orang-orang yang percaya bahwa hari akhirat itu ada. Orang-orang yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah orang-orang yang meyakini bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diperintahkan Allah? Tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kalian kepada Allah. Ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang yang beriman atas perintah Allah. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Pertanyaan yang sederhana hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah bentuk taubat? Sekali lagi, adakah bentuk taubat apabila kita tidak tahu kesalahan-kesalahan kita?
Atau pertanyaan logikanya dibalik, adakah taubat di dalam keseharian kita manakala kita tidak menyadari bahwa diri kita salah hari ini? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan orang tidak akan pernah bertaubat kalau dia tidak bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan pernah bertaubat manakala dia tidak menyadari bahwa dirinya salah. Bahkan Imam Ghazali menganjurkan bahwa lihat di masa kita balik dahulu. Sampai umur hari ini adakah sholat yang tertinggal? Lihat pada saat kita balik dahulu, sampai hari ini adakah ketika kita sholat kemudian baju kita najis dan tidak diterima pasti sholat kita? Ketika itu ada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur yang ada pada saat ini wajib kita mengqadha sholat kita yang sudah tertinggal kemarin. Inilah menurut Imam Ghazali yang disebut dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengucapkan astagfirullahaladzim, tidak. Menyadari atau mengeling-eling, mengingat-ingat apa kesalahan kita kepada Allah sekuat tenaga. Dan sekuat tenaga itu pula kita membalas itu semua, membayar itu semua, agar semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini senada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Allah berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah." Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu adalah bagi orang-orang yang mengetahui as-su'a bijahalatin. Kesalahan, kejelekan dirinya. Dengan apa? Karena apa? Bijahalatin, karena sebuah kebodohan atau karena sebuah keilmuan kita yang belum mapan. Inilah kata Allah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mengetahui kesalahan, ya Allah saya bodoh, kita akui kita bodoh, kita tidak pintar. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala jauh kita pengen mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh. Kita lihat misalkan imam yang ulama-ulama tasawuf. Ulama satu ini adalah riyadhahnya adalah menyucikan dirinya, selalu mengintrospeksi dirinya. Bayangkan karena sibuknya dia memperhatikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam benaknya, mohon maaf, kejadiannya setelah dia dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada benda yang dia sentuh, benda itu benda haram, pasti tangannya akan bergetar sekujur tubuhnya. Itu tidak dirasakan secara sadar, tapi itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang artinya orang-orang yang selalu membenahi dirinya akan dijauhkan dari hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat. Apalagi ketika dia sedang memakan hal yang haram, Allah dengan segera memuntahkan makanan itu. Allah tidak ridho ada barang haram dalam tubuh ulama tersebut. Bayangkan bandingkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah pakai kasut. Bayangkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah memiliki dunia. Dia sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah meninggalkan kerabatnya, tidak pernah meninggalkan sahabatnya, tidak pernah meninggalkan keluarganya. Semuanya disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyadari kita bodoh di hadapan Allah, kita lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayat itu, "Tsumma yatubuna min qarib." Segera laksanakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita melakukan ini berarti kita taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa predikat orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa orangnya yang bertaubat kepada Allah tapi tidak sebatas astagfirullahaladzim, tetapi wa aslaha, memperbaiki dirinya yang tadinya sering marah kepada istri, kita tidak kembali marah lembut kepada istri. Yang tadinya marah kepada anak, sering marah kepada anak, mungkin karena susah dibangunkan pagi, mungkin karena susah untuk sholat, mungkin karena susah untuk makan dan sebagainya. Kita habis menghabisi anak-anak kita karena kita menurut diri kita adalah Tuhan di hadapan anak-anak kita. Andaikan kita masih marah kepada anak, andaikan kita masih marah kepada istri, andaikan kita masih marah kepada tetangga, itu satu bukti hati kita sedang kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak pantas kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya bertobat kepada Engkau, aku akan tidak akan mengulanginya lagi dosa-dosa yang telah aku lakukan. Akhirnya kita berbenah. Hari ini mungkin kita gagal untuk marah kepada orang, tapi besok kita latih lagi, gagal lagi, kita latih lagi. Inilah fungsi yang disebut mengokohkan fondasi ibadah kita. Imam Tirmidzi dalam salah satu kitabnya mengatakan bahwa yang namanya taubat kepada Allah bukan hanya sebuah fondasi, tapi juga itu bangunan tengah-tengah, dan endingnya pasti akan diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perjalanan kita kepada Allah tidak akan pernah terputus dari taubat. Orang-orang yang tidak pernah mau bertobat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah memiliki sifat seperti Nabi Ibrahim. Orang-orang yang bertobatnya nasuha persis seperti Nabi Ibrahim. Apa yang persis seperti Nabi Ibrahim?
Bukan berarti ini sebuah kesamaan, karena Allah tidak menciptakan hal-hal yang sama dari ciptaannya. Yang ada Allah ciptakan adalah keserupaan, bukan kesamaan. Berarti kalaupun kita ingin mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan berarti kita pengen selevel dengan Nabi Ibrahim, tidak. Dan tidak akan pernah sampai kita seperti Nabi Ibrahim. Tapi minimal kita mencontoh Nabi kita Ibrahim alaihissalam dengan cara apa? Ketika Nabi Ibrahim diperintah Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, patuhlah kamu. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Ya Allah, saya patuh kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya patuh kepada Tuhan semesta alam. Dari perkataan Nabi Ibrahim kemudian Allah menuntut Nabi Ibrahim, apa buktinya wahai Ibrahim? Lalu buktinya Allah memberikan satu ujian, memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Dan Nabi Ibrahim patuh saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril yang kasihan dengan Nabi Allah Ibrahim turun ke bumi dan berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kau butuh pertolongan? Iya, saya butuh pertolongan. Maukah aku bantu engkau? Tapi bukan pertolongan engkau. Aku hanya berlindung kepada Allah dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa ibadah sempurna karena kita minta, ya Allah sempurnakan ibadah saya. Kita tidak sempurna ibadah haji kita, pernah kita minta, ya Allah sempurnakan ibadah haji saya. Kita tidak sempurna kekeluargaan kita. Mungkin di antara kita masih ada yang belum punya anak keturunan. Mungkin kita di antara kita, keluarga kita dijauhi oleh keluarga. Pernah kita minta, ya Allah berikan saya kesabaran ya Allah. Pernah kita berpikir, andaikan kita bangun subuh kemudian kita merasa kesulitan, ya Allah bangunkan saya subuh, saya ingin sholat subuh. Pernah kita? Andaikan kita pernah, berarti kita sudah mencontoh Nabi Ibrahim, kita menggantungkan kelemahan kita hanya yang kuat. Karena tidak ada yang kuat kecuali Allah. Jam beker kita lemah, HP kita lemah, tunggangan kita lemah, semua yang ada di sekeliling kita lemah. Yang kuat hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan muncul orang-orang yang sifatnya sudah taubat dan nasuha. Yang muncul adalah saya percaya Allah yang kuat, saya lemah. Ketika kita sudah berkata demikian, maka fondasi kita digoyang habis oleh angin apapun, tetap yang dipegang adalah Allah Subhanahu wa taala dan panutannya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti untuk bertaubat kepada Allah. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul gembira. Andaikan kita mau istighfar astagfirullahaladzim di waktu pagi, ini Allah bergembira kepada orang-orang yang demikian. Terlebih lagi hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita lulus memohon ampun kepada Allah, tugas yang satunya adalah fondasi cabang yang lain adalah kita memohonkan ampun untuk anak istri kita, memohonkan ampun untuk orang tua kita, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang seiman dengan kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena ada satu hadis yang mengatakan, siapa orangnya yang memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun yang perempuan, maka orang ini akan mustajab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, rezekinya akan selalu dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Taubat adalah fondasi kita, perkokoh taubat kita. Tidak hanya sekali kita bertaubat, kita jatuh bangun lagi untuk bertobat. Yakin Allah mengampuni dosa-dosa kita. Percaya hanya Allah yang bisa mengampuni kita. Kita bisa saja bersalah dengan orang lain tidak memaafkan kita bisa. Tetapi Allah sejatuh apapun kita, bergumulan dosa seperti apapun kita, Allah tetap cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang menyucikan diri. Kita bangun berwudu untuk sholat, bersabar, melakukan taubat dan sholat, inilah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal, andaikan kita pengetahuan kita lemah, andaikan pengetahuan kita minim, ingat selalu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-birru ma sakanat ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi al-qalbu. Yang namanya kebajikan itu apa saja yang menjadikan hati kita tenang, itu kebajikan. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sederhananya, apapun yang membuat kita tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu kebajikan. Pertahankan kebajikan itu. Tetapi sebaliknya, wal ithmu ma lam taskun ilaihi nafsu wa la yatma'inna ilaihi qalbu. Hal yang tidak menjadikan hatimu tenang dan tidak ada ketenangan dalam jiwamu, itu berarti tandanya engkau sedang maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun atau walaupun ada bukti-bukti orang-orang yang berfatwa kepada Anda. Dari sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan untuk berhenti bertobat. Tidak ada alasan kita tidak punya memiliki ilmu, tapi kita malas untuk bertobat, kita berhenti untuk bertobat. Seminim apapun keilmuan kita, disitulah Allah sedang mendidik kita. Amalkan ilmumu yang sedikit untuk bertobat kepada Aku, wahai hamba-Aku. Mudah-mudahan dari ilmu kita yang masing-masing berbeda, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang sudah memahami Allah, ada yang sudah memahami afalnya Allah, ada yang memahami sifat-sifatnya Allah. Tetap jaga taubat kita kepada Allah, akui bahwa kita adalah hamba yang Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita selalu diketukkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertobat kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.